Kesejahteraan sosial masih menjadi fokus pembahasan di banyak negara, termasuk Indonesia. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 10% dari keseluruhan jumlah penduduk di tahun 2020. Upaya mengentaskan kemiskinan dan memecahkan berbagai permasalahan sosial membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena termasuk upaya yang bersifat terus-menerus dalam jangka panjang. Untuk itu dibutuhkan sumber dana yang terhimpun secara terus-menerus sehingga mampu menutupi kebutuhan secara berkelanjutan. Di Indonesia, banyak muncul lembaga amal atau filantropi berbasis keagamaan, di mana dana yang dikumpulkan merupakan dana amal yang menjadi bagian dari perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Telah hadir seorang expert di bidang ekonomi syariah yang juga mendapat penghargaan juara 3 dosen berprestasi nasional di bidang sosial humaniora dari Kemenristek Dikti pada tahun 2018 yang lalu. Dr. Irfan Shauki Bek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irfan Shauki Bek, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Gunawan. Alhamdulillah sehat. Selalu stay negatif COVID-19 katanya gitu ya. Amin, insyaallah. Ya. Oke, saya boleh menyapa dengan Mas Irfan saja atau harus dengan Dr. Irfan Shauki Bek? Ya, Mas Irfan saja. Mas Irfan ya. Baik, Mas Irfan. Saya langsung nih ke pertanyaan Anda sebagai seorang yang punya ekspertis di bidang ekonomi syariah ya. Bagaimana mensinkronkan social fund dan dakwah-dakwah dalam naungan praktek real dan akademik yang Mas Irfan upayakan nih sebagai seorang academician juga begitu? Ya, jadi saya selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara tataran ilmu dengan tataran praktek. Dan kebetulan memang dalam konteks pengembangan keilmuan ekonomi syariah, area yang menjadi wilayah yang saya tekuni itu adalah area di bidang ekonomi keuangan sosial syariah, ekonomi pembangunan syariah, dan juga kebijakan publik syariah. Oke. Nah, sehingga dalam konteks pengembangan ini maka kemudian kita perlu ya yang namanya ilmu itu adalah untuk dipraktekkan, diamalkan dan digunakan dalam rangka memperkuat sektor ekonomi syariah. Nah, dalam hal ini fokus saya lebih kepada ekonomi keuangan sosial syariah. Ya, ada khususnya di bidang zakat dan wakaf. Nah, sehingga dalam konteks ini kita mencoba ya kemudian mengamati fenomena yang terjadi di dunia perzakatan dan perwakafan. Nah, untuk kemudian dari sisi keilmuan kita kaji secara akademik dan kita mencoba untuk melahirkan berbagai macam rumusan-rumusan teori yang pada akhirnya ini juga bisa dipraktekkan di sektor tersebut. Nah, sehingga sektor tersebut bisa ikut berkembang. Jadi saya berusaha untuk mendorong hal seperti itu sehingga ketika antara dunia akademik dengan dunia praktek itu terdapat link and match, terdapat korelasi dan hubungan yang baik, maka saya kira ini akan sangat bermanfaat bagi keduanya. Dari sisi keilmuan dia akan meningkatkan kualitas knowledge production yang dihasilkan, dan dari sisi praktek ketika dia di backup oleh teori dan keilmuan yang kuat, maka diharapkan ini juga bisa memberikan implikasi yang positif terhadap penguatan dari sisi prakteknya. Begitu, Ustaz Gunawan. Oke, ini yang berikutnya nih. Pernah nggak merasa mentok gitu ya, jalan di tempat dalam sinkronisasi social fund dan dakwah, serta hikmah apa yang dapat dipetik dari perasaan mentok itu gitu, kalaupun pernah merasa mentok begitu? Ya, tentu saja yang namanya hidup, yang namanya perjuangan, selalu ada hambatan-hambatan ya, dan ada tantangan-tantangan yang sangat luar biasa ya, tantangan dari sisi regulasi, dari sisi kelembagaan, dari sisi SDM ya, kemudian juga dari sisi awareness, literasi, pokoknya banyak hal lah yang menjadi tantangan dan hambatan. Dan memang
pada kondisi-kondisi tertentu ya kadang kita juga dihadapkan pada situasi seolah-olah tidak ada opsi yang lain. Ini memang situasi yang sangat menantang. Ya, tetapi saya meyakini bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan, dan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menggandengkan antara kesulitan al-usr dengan al-yusr, Allah menyambungkan dengan kata ma'a. Yang buat saya itu artinya derajat kemudahan itu bergantung kepada derajat kesulitan. Semakin tinggi kesulitan, maka sebenarnya output atau kesuksesan atau keberhasilan atau kemudahan yang dijanjikan itu akan semakin tinggi pula begitu. Sehingga dari situ saya mendapatkan satu keyakinan bahwa kita tidak boleh berputus asa, seberat apapun tantangan itu sesuatu yang memang harus kita lalui karena memang manusia itu diciptakan untuk berhadapan dengan berbagai macam masalah. Oke, jadi kesulitan, kemudahan itu berbarengan ya. Inna ma'al usri yusra, begitu ya kira-kira ya Mas Irfan ya. Dan posisinya sederajat, jadi jangan pernah kita misalnya ingin menghasilkan sesuatu yang high impact, kalau tingkat kesulitan yang kita hadapi biasa-biasa saja. Ya, jadi artinya ketika tingkat kesulitan itu luar biasa, maka insya Allah sebenarnya kalau kita bisa istiqomah, sabar, kemudian berusaha mencari pemecahan solusi yang inovatif, yang kreatif, maka di balik itu insya Allah akan ada al-yusr yang juga akan luar biasa. Ya, seluar biasa al-usr yang kita hadapi. Begitu kira-kira. Oke, wah keren banget nih ya. Dr. Irfan Syauqi Bek, Mas Irfan, kita harus jeda dulu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kalau wakaf itu ada unsur fleksibilitas dan ada unsur keabadian yang membuat keberlanjutan proyek-proyek wakaf ya, kemudian juga pengelolaan dana wakaf itu lebih tinggi gitu. Dengan adanya brand ekonomi syariah, diharapkan dapat menaungi seluruh kegiatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan wakaf. Wakaf uang merupakan salah satu jenis wakaf yang berkembang di Indonesia. KNIKS bersama BWI dan stakeholder wakaf membuat inisiatif Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNIKS sebagai bagian penting pengembangan wakaf uang dan meningkatkan awareness, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi syariah di Indonesia. Masih bersama Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, kita masih berbincang bersama dengan Dr. Irfan Syauqi Bek selaku seorang yang mempunyai expertise di bidang ekonomi syariah, ekonomi sosial syariah, ekonomi pembangunan syariah, mengenai sudut pandangnya terhadap peran social fund dalam pengentasan kemiskinan. Nah, Mas Irfan, biasa berkecimpung di perzakatan, sekarang jadi komisioner, salah satu komisioner di Badan Wakaf Indonesia ya. Nah, sebagai contoh bentuk social fund yang populer dalam Islam, yakni wakaf, sedekah, zakat, dan sekarang ada wakaf uang ya, tumbuh pesat beberapa tahun terakhir. Bagaimana jika dibandingkan dengan zakat, infak, dan sodako? Antara wakaf dan zakat, infak, sodako. Ini Mas Irfan pernah mengalami ya dua-duanya. Apa yang menjadi keunggulan wakaf uang dan seberapa besar pengaruhnya nih? Sekarang lagi digadang-gadangkan nih wakaf uang, Mas Irfan. Ya, jadi kalau kita bicara wakaf uang, memang wakaf uang ini adalah instrumen yang kalau bisa kita optimalkan dengan baik, dia akan memiliki implikasi yang sangat luar biasa. Dan ini sifatnya multidimensi. Artinya ketika kita bicara pengembangan wakaf uang, maka dampak yang ditimbulkan dari proses pengembangan wakaf uang itu adalah dampak yang sifatnya multidimensi. Mencakup aspek penguatan spiritualitas dan mentalitas, juga ada implikasi dari sosial dan ekonomi. Jadi implikasi secara sosialnya akan besar dan termasuk juga dalam konteks pengembangan ekonomi. Nah, karena itulah sekarang kita memang perlu untuk terus mendorong, karena
wakaf uang ini bisa menjadi instrumen yang berfungsi ya untuk mengembangkan perekonomian ketika dia didaya gunakan secara produktif, ketika diinvestasikan pada sektor-sektor strategis ya, ketika misalnya dimanfaatkan untuk pengembangan proyek-proyek strategis keumatan yang memiliki dampak ekonomi yang besar. Jadi saya kira ini peluangnya sangat besar, dan saya melihat bahwa untuk mengejar ketertinggalan ekonomi kita dibandingkan ekonomi negara-negara lain, terutama negara-negara maju, maka tidak ada jalan kecuali kita bersinergi dan berkolaborasi, dan juga bagaimana kita mengembangkan ekonomi secara berjamaah. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan sama-sama berwakaf uang, ya. Dan wakaf uang ini kemudian memang perlu dikelola oleh institusi nazir yang amanah, yang capable, yang memiliki kompetensi ya di dalam mengelola wakaf uang, ya, baik dari sisi kompetensi investasi sampai kepada kompetensi dalam konteks mitigasi resiko misalnya, ya. Jadi pendeknya memang ini memerlukan skill set yang komplit ya, yang komprehensif ya, mulai dari aspek fikih sampai kepada aspek manajemennya. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita hari ini, bahwa potensi yang besar ini harus bisa kita manfaatkan, optimalkan ya, dengan cara antara lain memperkuat dari sisi kelembagaan dan dari sisi nazirnya itu sendiri. Ini yang saya kira Ustadz Gunawan ya, PR kita. Dan dalam sejarah sudah ada contoh bagaimana wakaf uang ketika di zaman Turki Utsmani misalnya, ya selama berabad-abad mereka menguasai sepertiga dunia, instrumen yang menopang perekonomiannya itu adalah wakaf uang. Jadi kalau kita hari ini ingin membangkitkan kembali wakaf uang, saya kira ini adalah jalan yang baik ya untuk kemudian kita mengatasi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan, gitu Mas. Ya, jadi kalau zakat, infak, sodakoh itu lebih kepada pengentasan kemiskinan, dan itu menjadi tugas Mas Irfan sebelumnya ya? Ya, betul. Ya, jadi memang zakat, infak, sodakoh ya dan wakaf ini kalau saya melihat seperti dua sisi pada satu koin yang sama. Jadi satu koin mata uang yang sama. Ya, jadi zakat itu dia punya fungsi tersendiri, dia adalah ibadah wajib ya, yang harus kita tunaikan, dan dia juga punya potensi ekonomi yang luar biasa ya, tetapi memang dalam pemanfaatannya dia dibatasi oleh ketentuan penyaluran yang tidak boleh keluar dari 8 asnaf ya. Tetapi kalau wakaf itu ada unsur fleksibilitas dan ada unsur keabadian. Nah, sehingga kombinasi dari fleksibilitas dan keabadian inilah yang membuat keberlanjutan proyek-proyek wakaf ya, kemudian juga pengelolaan dana wakaf itu lebih tinggi gitu. Dan keduanya memang menjadi satu kesatuan ya. Karena itulah menurut saya ya, antara zakat dan wakaf ini harus didorong penguatan dan sinergi. Dan pada faktanya, pada prakteknya ya memang antara zakat dan wakaf ini di lapangan ya relatif sama gitu ya, tidak bisa dipisahkan ya. Institusi zakat misalnya ketika mengembangkan pendidikan ya, itu kan menggunakan sekolah yang dibangun rata-rata di atas tanah wakaf. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian beberapa institusi wakaf ya, rumah sakit misalnya dalam operasionalnya itu juga antara lain di backup oleh dana ZIS gitu. Nah, sehingga memang kolaborasi ini menjadi sangat penting, walaupun di negara kita menganut rezim yang berbeda antara zakat dengan wakaf karena undang-undangnya berbeda begitu. Meskipun undang-undang berbeda, saya kira sinergi dan kolaborasi di antara zakat dan wakaf ini harus kita perkuat. Demikian. Oke, terima kasih nih Dr. Irfan Shauki Bek. Tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjut pembicaraan kita setelah yang satu ini. Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi. Tetap di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Perubahan paradigma bahwa berbagi itu bukan lagi beban, tapi berbagi itu menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Keinginan berbagi semakin tumbuh di kalangan anak-anak muda. Mereka mewujudkannya dalam bentuk memberi sedekah atau membayar zakat. Ada pergeseran karakteristik dan budaya pada anak muda.
apalagi yang hidup di kota besar. Anak muda tadinya identik dengan hedonisme, konsumerisme, dan gaya hidup lainnya yang sifatnya menghambur-hamburkan uang, menjadi sangat bersemangat untuk menyisihkan pendapatan demi kemanusiaan. Contohnya, saat momentum pandemi COVID-19, hampir seluruh platform menggelar proyek penggalangan dana untuk masyarakat terdampak dan banyak diinisiasi oleh anak muda melalui media sosial. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masih dengan Dr. Irfan Shauki Bek, kita akan lanjutkan pembahasan berikut ini. Nah, bagaimana Mas Irfan menyikapi hijrahnya nih? Banyak nih sekarang yang hijrah, anak-anak muda dan selebritis ke sikap hidup yang mengedepankan social fund yang syariah. Bahkan di capital market sekarang udah ada social securities fund, social equity fund, dan lain-lain. Bagaimana nih menyikapinya nih Mas Irfan? Ya, saya kira ini satu fenomena yang patut kita syukuri ya, karena kesadaran dari anak-anak muda, dari generasi milenial dan juga para public figure ya, itu mengalami perubahan ke arah yang sangat positif menurut saya. Dan ini ke depan ya, semangat berbagi dari masyarakat kita ini akan semakin kuat. Ya, karena apa? Karena mereka ini kan the future of the country. Generasi milenial ini adalah masa depan negara ini. Dan ketika ada perubahan behavior, perilaku, ya, kemudian gaya hidup yang mengarah kepada semangat berbagi, saya melihat bahwa ini adalah fondasi yang sangat kuat bagi upaya kita di dalam mengoptimalkan potensi-potensi dana sosial keagamaan yang ada. Yang saya kira kalau ini bisa kita kelola dengan baik, maka tentu ini akan memberikan efek yang positif ya kepada upaya kita di dalam mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, sekaligus juga dari fenomena ini saya melihat bahwa ya kebutuhan akan berbagi itu menjadi semakin meningkat. Yang selama ini juga kadang-kadang masyarakat mempersepsikan berbagi itu adalah beban. Kan banyak yang masih menganggap itu adalah beban ya, seolah-olah berbagi itu sesuatu yang sangat berat. Tapi dengan ketika dia masuk menjadi bagian dari lifestyle, berarti kan ada perubahan paradigma ya, perubahan paradigma bahwa berbagi itu bukan lagi beban, tapi berbagi itu menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi ya, yang harus ditunaikan, yang ini akan memberikan kepuasan bagi orang yang melaksanakan ibadah atau kegiatan berbagi ini. Ini yang saya kira hal yang positif yang perlu untuk didukung ya, dan juga ini juga merupakan peluang ya bagi institusi-institusi yang memiliki concern di dalam pengembangan dana sosial keumatan ini untuk kemudian mengajak mereka-mereka yang hijrah ini itu menjadi bagian penting dari stakeholders yang harus ikut diajak berjuang bersama di dalam mengembangkan sektor ekonomi keuangan sosial syariah ini. Begitu. Oke. Dan Mas Irfan ini kayaknya termasuk bagian dari kalangan anak muda ya, dan selebritis juga yang menjadi tokoh panutan tentunya bagi yang lain. Saya muridnya Ustadz Gunawan saya ini. Oke, Mas Irfan, saya pernah membaca nih ya di dalam salah satu inisiasi akademiknya Mas Irfan, itu ada yang namanya indeks kesenjangan kaya miskin. Nah, ini apa sih? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Apakah ini juga merupakan sebuah indikator untuk melihat negara kita ini sudah baik atau belum baik gitu? Silakan Mas Irfan. Ya, jadi berbekal pengalaman di Basnas ya dari 2010 sampai 2014, saya melihat bahwa kita ini memerlukan satu instrumen alat ukur untuk menilai apakah kita sudah bisa meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dengan baik dari perspektif Islam. Karena selama ini yang saya pelajari, ketika bicara instrumen-instrumen ya di dalam development economics untuk mengukur kemiskinan dan kesenjangan, pendekatannya itu selalu pendekatan material. Ukurannya adalah ukuran-ukuran uang ya. Jadi kalau disebut miskin itu kalau pendapatannya di garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan.
tidak pernah tuh diukur misalnya orang ini secara mental sebenarnya miskin atau kaya gitu ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu kegamangan karena pada akhirnya kemiskinan itu lebih didekati dari sisi paradigma materialisme. Nah, ini yang saya kira perlu diubah dan akhirnya dari pengalaman yang ada, nah kemudian saya bersama istri saya, Laili Dwarsyanti, kita mendevelop satu instrumen yang disebut dengan model CBES, ya, itu terdiri atas 4 indeks. Jadi kita bicara indeks kesejahteraan, ya, yang mengukur dari sisi material dan spiritual, kemudian ada indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Jadi yang disebut sejahtera itu ketika secara material dia baik, tapi secara spiritual juga baik. Dalam bahasa yang sederhana, sudah takwa kaya, kira-kira begitu, ya. Nah, dan tipologi yang kedua itu ada kelompok orang yang secara materialnya miskin, tapi secara spiritualnya kaya. Nah, ketika orang secara spiritual kaya, baik materialnya miskin maupun material kaya, yang akan lahir dari kedua kelompok ini adalah kebaikan demi kebaikan. Karena dia didrive oleh kekuatan spiritual yang baik. Nah, kemudian ada juga tipologi yang ketiga, ya, orang yang secara materialnya kaya, tapi secara spiritualnya miskin. Nah, inilah yang sering menimbulkan persoalan. Mereka yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan, ya, ketika kekayaan usahanya, bisnisnya diperoleh dengan cara-cara yang tidak memperhatikan misalnya kelestarian lingkungan. Artinya apa? Ada problem kemiskinan spiritual di situ. Nah, mereka inilah yang juga suka korupsi, ya, misalnya suka mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang paling sial itu yang keempat, Ustadz Gun, ya, yaitu orang yang sudah materialnya miskin, spiritualnya miskin. Ini yang kita sebut dengan miskin absolut. Nah, kita ingin, ya, bahwa mereka yang kita bantu lewat program Ziswaf itu jangan sampai masuk ke dalam kelompok orang yang miskin secara spiritual. Jadi spiritualnya harus. Nah, kemudian secara materialnya juga harus kita dorong ada peningkatan. Nah, disinilah fungsi dari indeks-indeks yang kami susun, yang alhamdulillah juga sudah mendapatkan hak cipta, ya. Dan ini kemudian juga diadopsi, ya, diadopsi baik di Basnas melalui Indeks Zakat Nasional maupun juga di BWI melalui Indeks Wakaf Nasional. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mengevaluasi program-program yang kita lakukan. Apakah program-program ini memberi dampak pada penguatan material dan spiritual atau tidak? Dan ini nanti implikasinya adalah pada desain program pengentasan kemiskinannya. Jadi kalau bicara desain program pengentasan kemiskinan, kita nggak cuma ngasih uang, nggak cuma ngasih modal, tapi juga ngasih pendampingan secara keagamaan, pendampingan secara spiritual, supaya dia punya mentalitas yang baik. Karena yang kita butuhkan kan adalah SDM yang punya mentalitas pejuang misalnya. Mentalitas ini hanya dibangun melalui proses pendampingan yang baik dan berkesinambungan. Dan itu kemudian kita ukur melalui instrumen-instrumen ini. Dan alhamdulillah ketika diberi amanah sempat di Basnas, ya, di Pusat Kajian Strategis, kita juga mendevelop sejumlah instrumen-instrumen untuk kemudian ini menjadi alat ukur, ya, yang baik di dalam menilai kinerja pengelolaan dana sosial ini. Subhanallah, Masya Allah, Mas Irfan. Jadi kaya secara materi dan kaya secara spiritual begitu ya. Jadi memperoleh ma'ad di dunia wal akhirah gitu kira-kira ya. Bagaimana kemudian, ya, bisnis proses dari lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga-lembaga sosial lainnya, bisnis proses dari A sampai Z-nya harus transparan, accountable. Hasil dari transparansi dan akuntabilitas itu adalah trust, kepercayaan. Dan kepercayaan itu bukan sesuatu yang given, dia sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjut pembahasannya dengan Dr. Irfan Shauki Bek. Nah, Mas Irfan, ini di masa pandemi COVID-19, bagaimana transformasi social fund sebagai platform dakwah dan praktek real ekonomi dan keuangan syariah, ya, khususnya social fund ke arah digital nih. Gimana nih Mas Irfan? Ya, jadi memang kondisi pandemi ini semakin menegaskan
pentingnya lembaga-lembaga dakwah dan lembaga-lembaga pengelola dana sosial keumatan ini untuk memperkuat dari sisi digital, ya, karena dengan gaya hidup masyarakat yang semakin digital. Dan kemampuan adaptasi ini sangat mempengaruhi ya kemampuan untuk melakukan fundraising ya dari sisi social fund ini. Dan ini yang sangat menarik ya Ustadz Gunawan. Jadi di masa pandemi ini ya ketika lembaga-lembaga zakat dan lembaga wakaf ini kemudian bisa beradaptasi, ternyata pengumpulan ZIS secara nasional itu juga mengalami peningkatan ya. Jadi peningkatannya cukup signifikan, jadi sekitar 30%. Ya, artinya di saat pandemi ya, di saat ekonomi resesi, ternyata semangat berbagi masyarakat itu justru malah mengalami peningkatan, dan hampir di semua platform social crowdfunding itu juga mengalami peningkatan ya, angka yang terkumpul itu naik dan itu kenaikannya signifikan. Jadi ini sesuatu yang patut kita syukuri ya, sehingga memang ke depan transformasi digital ini harus terus-menerus kita perkuat. Karena rupanya ya adaptasi dengan teknologi digital ini membantu memudahkan masyarakat untuk menunaikan ibadah ziswafnya. Jadi semangat berbagi itu ketika difasilitasi dengan teknologi digital, maka ini menjadi semakin mudah. Dan selain dari sisi pengumpulan, juga dari sisi pengelolaan dan penyaluran. Ya, dengan situasi hari ini, maka penguatan penyaluran melalui penggunaan atau pemanfaatan teknologi digital itu menjadi sangat penting. Ya, sebagai contoh misalnya di Basnas itu ya, ketika kita bicara program misalnya pemberdayaan warung retail milik Mustahik. Nah itu penyalurannya itu kita kembangkan aplikasi namanya Z-Mart yang itu bisa memonitor berapa jumlah cash flow, barang masuk, barang keluar, ya, kebutuhan pembelian barang dan sebagainya, termasuk perputaran uangnya itu bisa dianalisis. Dan itu ternyata sangat membantu dan bermanfaat sehingga kita lebih mudah di dalam melakukan monitoring dan di dalam menganalisis ya kebutuhan di lapangan. Jadi artinya saya melihat bahwa pengembangan teknologi digital ini sudah menjadi kebutuhan yang memang harus kita perkuat, gitu, harus kita penuhi. Karena kalau enggak, ya alamat ya kita nggak akan ketinggalan lah, akan tergilas oleh perkembangan zaman ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Dan yang terakhir, dari sisi campaign, awareness, edukasi, itu teknologi digital itu juga ketika bisa dimanfaatkan dengan baik, ini akan meningkatkan ya awareness, kesadaran sekaligus literasi. Ya, literasi publik terhadap ekonomi dan keuangan sosial syariah ini, terhadap Islamic Social Fund ini. Ini yang saya kira menjadi sangat penting, dan ketika publik sudah teredukasi dengan baik, ya literasinya meningkat, maka willingness to donate-nya itu juga akan meningkat. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Memang digital ini menjadi kunci ya buat pencapaian, bahkan dimulai dari awareness dan pencapaian target-target untuk social fund itu rasanya tidak bisa dicapai tanpa digitalisasi. Nah, Mas Irfan, anak muda seperti Mas Irfan dan generasi di bawah Mas Irfan gitu ya, ini sedang hot ya, terlihat dari hasil sensus penduduk 2020 dari BPS khususnya mengenai filantropi. Berdasarkan analisis Mas Irfan, apakah ini akan berkelanjutan secara jangka panjang atau hanya karena momentum saja nih, karena pandemi COVID, karena musibah, orang senang bermuhasabah untuk mencari hikmah, banyak berdonasi gitu ya? Atau ini akan berkembang terus di generasi muda seperti Mas Irfan dan generasi berikutnya setelah Mas Irfan? Ya, kalau saya membaca tren data ya, dari sejak kita punya data pengumpulan zakat nasional di 2002 sampai 2020, itu trennya selalu meningkat. Ya, jadi artinya dari tahun 2002 sampai 2020 itu trennya terus meningkat, dan peningkatannya terus dengan growth yang semakin tinggi, begitu. Nah, sehingga saya meyakini ya bahwa tren ini akan terus naik. Ya, tren ini akan terus meningkat.
Dan barangkali ya momentum sekarang ini justru pasar filantropi Islam ini meledak, kira-kira gitu ya. Ya. Jadi akan semakin kuat, ya akan semakin meningkat begitu dengan tingkat pertumbuhan yang sangat luar biasa tinggi. Nah, jadi inilah justru menurut saya sekarang ini momentum ini harus dijaga. Nah, untuk menjaga momentum ini, paling tidak saya melihat bahwa 3 hal ini harus kita lakukan, ya. Pertama, edukasi secara berkelanjutan, tentu dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Dengan cara-cara yang semakin milenial, kira-kira gitu ya. Penggunaan istilah, bahasa, ya, term-term campaign misalnya, itu harus semakin anak muda, gitu, semakin dekat dengan gaya hidup milenial. Jadi ini harus dijaga, karena bagaimanapun tanpa edukasi yang berkelanjutan, kekhawatiran seperti yang disampaikan Ustadz Gunawan tadi, bisa saja terjadi. Yang kedua adalah dari sisi kelembagaannya, ya, bagaimana kemudian ya bisnis proses dari lembaga zakat, lembaga wakaf, lembaga-lembaga sosial lainnya itu memang harus juga beradaptasi, ya. Bagaimana misalnya birokrasi proses harus bisa dipangkas, ada fleksibilitas di situ. Bagaimana misalnya bisnis proses dari A sampai Z-nya harus transparan, akuntabel. Ya, misalnya dengan apa? Dengan manfaatkan teknologi blockchain, ya, sehingga itu kemudian bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Karena ini penting, ya, hasil dari transparansi dan akuntabilitas itu adalah trust, kepercayaan. Dan kepercayaan itu bukan sesuatu yang given, dia sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Nah, perjuangan untuk mencapai trust itulah melalui penguatan pada aspek-aspek tadi. Nah, yang ketiga itu adalah dari sisi regulasi. Makanya kita perlu terus dorong, ya, kita harus manfaatkan keberadaan KNEKS, ya, keberadaan institusi regulator yang sekarang semakin menunjukkan keberpihakan pada ekonomi syariah, ini harus kita manfaatkan betul, ya, harus kita optimalkan. Nah, karena memang bagaimanapun juga regulasi itu, ya, suka tidak suka, itu adalah satu hal yang sangat penting dan fundamental, yang sangat penting. Karena itulah kita perlu terus dorong, ya, melalui berbagai macam advokasi policy supaya kebijakan-kebijakan ini bisa terus semakin inline dan sesuai dengan kepentingan pengembangan ekonomi syariah. Dengan wakaf uang ini, orang tidak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu untuk bisa berwakaf. Pendapatan, ya, seberapapun besarnya, ya, kita punya peluang untuk berwakaf, mendapatkan pahala yang abadi. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak At-Tabik Lutfi. Potensi wakaf sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah. Dan potensi wakaf uang bisa menembus angka 188 triliun rupiah. Pemirsa, masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita tiba di penghujung acara, kita tuntaskan pembahasan bersama dengan Komisioner Badan Wakaf Indonesia, Dr. Irfan Syauqi Bek. Nah, Mas Irfan, sekarang posisi sebagai anggota Komisioner Badan Wakaf Indonesia, ada nggak pesan yang Mas Irfan perlu sampaikan kepada kita semua pelaku dakwah social fund yang syariah tentu saja, agar lebih baik lagi? Atau mungkin pesan-pesannya juga boleh kepada regulator begitu ya, karena regulasi ini menjadi penting. Silakan Mas Irfan. Ya, terima kasih Ustadz Gunawan. Jadi dalam pengelolaan wakaf kita hari ini, kita mencoba untuk melakukan satu proses yang disebut dengan transformasi digital pengelolaan wakaf. Ini adalah hal yang sangat penting dan fundamental, karena
kita menginginkan bahwa transformasi digital ini bisa menjadi alat untuk memperkecil kesenjangan antara potensi wakaf uang dengan real collection-nya. Hari ini data menunjukkan bahwa dari potensi 180 triliun yang baru terkumpul, yang dananya ada sekarang di semua lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang, itu adalah baru pada angka 850 miliar atau baru 0,5% dari total potensi. Nah, saya melihat bahwa di antara cara untuk memperkecil kesenjangan ini adalah melalui penguatan transformasi digital, dan di mana BWI juga sudah mengembangkan wakaf super apps ya sebagai salah satu ikhtiar kita untuk memperkuat aspek digital. Dan tentu saja yang menjadi fokus juga adalah bagaimana kita terus mengkampanyekan kesadaran untuk mau berwakaf uang. Karena kesempatan dengan wakaf uang ini, orang tidak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu untuk bisa berwakaf. Tidak mesti punya tanah dulu baru diwakafkan. Tapi dengan pendapatan ya seberapapun besarnya, ya kita punya peluang untuk berwakaf, mendapatkan pahala yang abadi. Ya, karena itulah fokus kepada pengembangan wakaf uang ini itu juga sedang kita dorong, dan di situ juga ada unsur fleksibilitas ya. Jadi karena wakaf uang ini bisa dikelola untuk program apapun selama menghadirkan kemaslahatan. Jadi fleksibilitas ini yang kemudian harus kita manfaatkan. Nah, karena itulah saya mengajak ya kepada seluruh masyarakat untuk mari kita berwakaf uang, dan mari kita tingkatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan sama-sama menunaikan ibadah wakaf uang. Gitu. Waduh, luar biasa nih Mas Irfan nih ya ajakannya. Nah, ini saya harus menyimpulkan sesuatu dari pembicaraan kita di 5 segmen, tapi saya ingin menyimpulkannya dalam bentuk sebuah ajakan kepada dalam hal ini regulator. Kalau tadi Mas Irfan katakan ternyata pencapaian dari wakaf uang itu baru 0,5% begitu ya kira-kira ya. Maka saya ingin mengajak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk menciptakan sebuah struktur tertentu di Kementerian Keuangan yang bernama Badan Kebijakan Zakat, Infak, Wakaf, dan Sodakoh. Yang kemudian kalau disandingkan di Kementerian Keuangan itu ada yang namanya Direktorat Jenderal Pajak, maka Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional itu menjadi sparring partnernya seperti Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, kemanfaatan dari wakaf uang, pengelolaan zakat, infak, sodakoh itu bisa dipergunakan untuk kemaslahatan umat sekaligus pengembangan dari negara Republik Indonesia. Demikian kesimpulan saya, demikian diskusi saya bersama dengan Dr. Irfan Shauki Bek di episode kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia di masa yang akan datang. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV